Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini kita sudah masuk ke bab 5 mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat SPLDV. Oke, pada pembahasan kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai konsep persamaan linear dua variabel atau PLDV. Kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai konsep sistem persamaan linear dua variabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang pertama mengenai konsep persamaan linear dua variabel dalam kurung PLDV. Diperhatikan dengan baik ya. Oke, untuk bentuk umumnya kamu perhatikan. Bentuk umum dari PLDV itu AX plus BY sama dengan C. Kamu lihat anak-anak untuk keterangannya. Nah, X dan Y itulah yang dinamakan variabel. Kemudian selanjutnya A itu koefisien X. Next, B itu koefisien Y. Kemudian C itu konstanta. Selanjutnya A dan B itu bilangan real. Ingat anak-anak, bentuk umum dari PLDV. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai persamaan linear dua variabel. Silahkan kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke, itu kira-kira gambar apa anak-anak yang terbesit di pikiranmu apa? Ya, kayaknya seseorang sedang membeli buah-buahan di kios buah ya. Oke, silahkan diperhatikan. Ayu pergi ke toko buah. Dia membeli 3 kilo buah jeruk dan 2 kilo buah apel dengan harga Rp50.000. Oke. Loh, kok ada tanda tanya? Sekali lagi, loh, ada tanda tanya lagi. Kira-kira ada apa ya? Ada sesuatu tampaknya. Iya, berapa harga 1 kilo buah jeruk dan 1 kilo buah apel? Kira-kira berapa ya anak-anak? Oke, kita cek ya. Nah, sekarang kamu perhatikan tabel. Di sana ada buah jeruk dalam jumlah kilogram dan harga per kilonya ya. Kemudian kolom buah apel dengan jumlahnya dalam kilo dan harga per 1 kilonya. Kemudian total harganya juga sudah jelas ya. Untuk jeruk semuanya per baris 3 kiloan ya. Kemudian apel 3 kiloan. Nanti kalau dijumlah totalnya adalah 50.000. Nah, kira-kira untuk yang pertama, nah ternyata kalau harga 1 kilo jeruknya 9.000, nah diperoleh harga 1 kilo apel 11.500 ya. Nah, kamu cek 3 kali 9.000 itu 27.000 ya anak-anak. Kemudian 2 kali 11.500 itu 23.000. Kalau di total 50.000. Apakah ini saja harga per kilo dari jeruk dan apel? Belum tentu ya. Kamu perhatikan itu ada kolom 2. Ada baris kedua. Nah, itu harga 1 kilonya 10.000 untuk jeruk. Bagaimana dengan apel? Ya, ternyata 10.000 juga. Hitungannya persis seperti yang tadi ya. Ada 2 baris lagi ya. Kira-kira harganya berapa ya? Kita cek. Ya, kalau harga jeruknya 8.000 per kilonya ya. Bagaimanakah dengan harga apel? Ya, 13.000 ternyata per kilonya. Tentunya dengan hitungan yang sama ya.
Selanjutnya satu baris lagi, kira-kira berapa ya? Ya, untuk jeruk 12.000 anak-anak. Sedangkan untuk apel berapa ya kira-kira? Ya, 7.000. Nah, dari sini ada bermacam-macam kemungkinan mengenai harga 1 kilo jeruk dan 1 kilo apel. Kalau ditambahkan lagi baris, ada lagi nggak kemungkinannya? Ada. Nah, kalian cek sendiri ya. Nah, sekarang kamu perhatikan untuk harga jeruk per kilonya dan harga apel per kilonya. Nah, di situ ada tanda yang memiliki arti apa ya? Nah, itu menunjukkan harga per kilo jeruk dan apel itu bermacam-macam ya. Jadi bukan hanya satu, tapi bisa bermacam-macam. Oke. Nah, apakah maksudnya ya? Ya, artinya mempunyai penyelesaian lebih dari satu. Jadi kalau harganya itu bermacam-macam, itu artinya penyelesaiannya lebih dari satu. Oke anak-anak, paham ya? Oke, selanjutnya ilustrasi di atas merupakan kasus yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel yang mempunyai penyelesaian lebih dari satu atau tidak tunggal. Oke, nah secara umum, kamu perhatikan ya anak-anak, secara umum bagaimana? Ya, misal XI, YI itu adalah penyelesaian persamaan linear dua variabel dari AX plus BY sama dengan C. Jika AXI plus BYI itu sama dengan C dan itu bernilai benar, dengan catatan I-nya itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke anak-anak. Nah, bisa disimpulkan juga bahwa penyelesaian dari PLDV itu merupakan pasangan XI, YI. Oke, paham anak-anak? Oke. Selanjutnya adalah contoh. Diperhatikan ya anak-anak contohnya dengan baik. Tentukan penyelesaian dari PLDV berikut. 2X plus Y sama dengan 12. Oke, sekarang kita masuk ke jawaban ya. Nah, sekarang kamu perhatikan tabelnya. Ada nilai X, kemudian nilai Y, dan penyelesaiannya ya. Nah, untuk nilai X sudah disiapkan, ada 0, 1, 2, 3. Sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Jika X-nya 0, kita masukkan ke persamaan 2X plus Y sama dengan 12. Jadi setiap ketemu X diganti 0, sehingga menjadi 2 kali 0 plus Y sama dengan 12, sehingga menyisakan Y-nya itu 12. Jadi penyelesaiannya adalah pasangan 0,12. Nah, sekarang jika X-nya 1, nah, jadi setiap ketemu X kita ganti 1 anak-anak, menjadi 2 kali 1 plus Y sama dengan 12. Kemudian 2 kali 1 itu 2 ya, menjadi 2 plus Y sama dengan 12. Selanjutnya ketemu berapa anak-anak? Ya, Y-nya sama dengan 10. Sehingga penyelesaiannya adalah pasangan berapa anak-anak? Ya, pasangan 1,10. Itu jika X-nya 1. Nah, sekarang kalau X-nya 2, ya, X-nya 2 kita substitusikan ke 2X plus Y sama dengan 12, sehingga menjadi 2 kali 2 plus Y sama dengan 12 diperoleh 4 plus Y sama dengan 12. Selanjutnya ketemu nilai Y-nya adalah berapa? 8. Oke, ketemu penyelesaiannya adalah pasangan 2,8. Selanjutnya X-nya 3, kita masukkan ke 2X plus Y sama dengan 12, menjadi 2 kali 3 plus Y sama dengan 12 diperoleh 6 plus Y sama dengan 12, sehingga ketemu Y-nya adalah berapa anak-anak? 6. Nah, dari sini penyelesaiannya adalah pasangan 3,6. Apakah sampai 3 saja? Boleh, silahkan kalian
ambil nilai-nilai X yang lain. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, dari sini bisa ditunjukkan bahwa penyelesaiannya adalah himpunan 0,12, 1,10, 2,8, 3,6 dan seterusnya. Mudah bukan anak-anak? Oke anak-anak, kita sudah masuk ke pokok bahasan yang kedua mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Di sini merupakan sistem, berarti nanti ada dua bentuk persamaan. Kamu perhatikan bentuk umumnya sebagai berikut. Ya, namanya sistem, ada dua persamaan. Yang pertama, AX plus BY sama dengan C. Kemudian yang kedua, DX plus EY sama dengan F. Saya ingatkan kembali, namanya sistem. Di sini ada dua persamaan. Antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Oke, kamu perhatikan keterangannya anak-anak. X sama Y itu dinamakan variabel. Karena tadi merupakan sistem persamaan linear, maka variabelnya berpangkat 1. Oke, selanjutnya A, D itu koefisien X. Kemudian BC itu koefisien Y. Sedangkan C dan F itu merupakan konstanta. Selanjutnya A, B, D, E adalah bilangan real. Ingat anak-anak, sistem persamaan linear dua variabel itu merupakan gabungan dari dua bentuk persamaan menjadi satu kesatuan. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke konsep penyelesaian sistem persamaan linear saya ulangi, kita masuk ke penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di situ ada gambar. Kamu lihat ada dua orang siswa. Mereka sedang berada di sebuah toko buku. Ada apa dengan mereka ya? Kamu perhatikan. Ya, Luna dan Lita pergi ke toko buku. Mereka membeli barang yang sama. Luna membeli 2 buku tulis dan 3 buku gambar dengan harga Rp13.000. Sedangkan Lita membeli 3 buku tulis dan 4 buku gambar dengan harga Rp18.000. Muncul tanda tanya ini. Berarti ada sesuatu di sana. Tanda tanya lagi. Kira-kira apa ya yang menjadi problem di sana? Di situ jelas ada pertanyaan ternyata. Berapa harga 1 buah buku tulis dan 1 buah buku gambar saja? Ya, itu pertanyaannya. Nah, sekarang kita cek ya bagaimana menjawabnya atau bagaimana kita menemukan jawaban bersama-sama. Perhatikan tabelnya ya anak-anak. Di situ ada baris Luna, kemudian ada baris Lita. Nah, ada kolom buku tulis, ada juga kolom buku gambar. Tampaknya untuk Luna nanti apa yang dibeli Luna itu nanti kalau dijumlahkan harus menjadi Rp13.000. Kemudian apa yang dibelanjakan Lita itu nanti kalau dijumlahkan menjadi Rp18.000. Kita cek untuk Luna dengan membeli 2 buku tulis dan 3 buku gambar. Kira-kira harga masing-masing buku tulis buku gambarnya berapa ya? Kita lihat berapakah yang memenuhinya. Ternyata untuk harga buku tulis itu 2.000. Nah, sedangkan untuk harga buku gambar berapa ya? Ya, 3.000. Coba kita cek ya. 2 kali 2.000 itu 4.000. 3 kali 3.000 itu 9.000. Jadi kalau 4.000 ditambah 9.000 pas ya 13.000. Sekarang giliran ke
Lita. Kita cek ya, Lita membeli 3 buku tulis dan 4 buku gambar. Dan nanti di total harus 18.000. Berapakah harga satu buku tulis yang dibeli Lita? Ternyata 2.000 juga. Kemudian berapakah harga untuk buku gambar yang dibeli Lita? Ya, 3.000 juga. Sekarang kita cek. 3 kali 2.000 itu 6.000. 4 kali 3.000 itu 12.000. Jadi kalau di total 18.000. Betul kan? Nah, dari sini tampaknya harganya sama baik yang dibeli oleh Lita maupun oleh Luna ya. Nah, apa itu ya? Ya, ini menunjukkan bahwa sebuah harga yang sama ya, yaitu satu buku tulis itu 2.000 dan satu buah buku gambar itu 3.000. Nah, dari sini kita bisa membuat sesuatu penyimpulan ya, artinya penyelesaiannya adalah tunggal ya. Oke anak-anak, berdasarkan ilustrasi tadi, contoh yang tadi itu merupakan kasus yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel yang mempunyai penyelesaian tunggal ya. Jadi penyelesaiannya itu hanya satu, berbeda dengan PLDV yang banyak sekali. Nah, secara umum diperhatikan ya anak-anak. Misal X1, Y1 adalah penyelesaian SPLDV AX plus BY sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F. Jika AX1 plus BY1 sama dengan C dan DX1 plus EY1 sama dengan F, itu bernilai benar. Nah, di sini menunjukkan bahwa penyelesaian dari SPLDV itu merupakan pasangan X1, Y1. Tidak ada yang lain, tidak boleh ditawar dengan yang lain. Nah, paham ya? Oke anak-anak, kita sudah masuk ke contoh. Tolong diperhatikan contohnya dengan baik ya. Tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut. Kamu perhatikan, bentuk SPLDV-nya adalah 2X plus 5Y sama dengan 12, 3X min 4Y sama dengan min 15. Dari bentuk SPLDV ini kita identifikasi dulu ya anak-anak. Nah, untuk bentuk 2X plus 5Y sama dengan 12 itu bukan nanti ya, kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian 3X min 4Y sama dengan min 5 itu kita sebut sebagai persamaan 2. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita akan jawab bareng-bareng ya. Kamu perhatikan dulu tabel berikut. Pada tabel ada beberapa bagian, yaitu komponen X, komponen Y, hasil, dan penyelesaian. Ingat anak-anak, penyelesaian dari SPLDV itu tunggal. Jadi, nanti nilai X dan Y-nya harus memenuhi kedua persamaan. Sekarang kita identifikasi dulu untuk persamaan 1 ya. Kita awali dari komponen X. Nah, komponen X itu koefisiennya 2. Sekarang kita melangkah ke komponen Y. Nah, koefisien Y-nya adalah 5. Kemudian dari persamaan 1 itu menghasilkan 12. Oke, sekarang kita akan identifikasi ke persamaan 2. Kita awali dari komponen X-nya dulu ya. Koefisiennya berapa anak-anak? Ya, 3. Kemudian ke komponen Y. Koefisien Y-nya berapa anak-anak? Ya, min 4. Bukan 4 loh ya. Kemudian hasilnya adalah min 5. Nah, ada part yang kosong yaitu nilai X1 dan nilai Y1 ya. Jadi nilai X1 nanti pasti akan sama baik persamaan 1 maupun persamaan 2. Begitu juga dengan nilai Y1. Nah, sekarang kita cari
nilai X1 yang tepat. Bla 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 bla. Untuk persamaan 1, berapakah nilai X1-nya? Ya, 1. Kemudian kita lihat berapakah nilai Y1 yang tepat? 2. Nah, sekarang kita identifikasi. Pada persamaan 1, 2 kali 1 itu 2. 5 kali 2 itu 10. Jadi kalau ditotal 12. Tepat kan anak-anak? Oke. Nah, nilai X1 maupun Y1 itu pasti juga akan memenuhi di persamaan 2. Nah, sekarang kita masukkan dulu ya. Kita cek dulu ya nilai X1 pada persamaan 2. Yaitu 1. Kemudian nilai Y1-nya juga 2. Sekarang kita hitung ya. 3 kali 1 berapa anak-anak? 3. Min 4 dikali 2 sama dengan berapa? Min 8. Jadi 3 ditambah min 8 itu menghasilkan min 5. Betul kan anak-anak? Oke. Jadi 1 dan 2 itu memenuhi persamaan 1 dan 2. Sekarang kita temukan penyelesaiannya. Berapakah penyelesaiannya? Betul, penyelesaiannya adalah 1,2. Tidak ada yang lain. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cek sendiri ya. Nah, dari sini kita bisa membuat kesimpulan. Jadi, penyelesaian SPLDV di atas adalah himpunan 1,2. Mudah bukan anak-anak? Oke, perlu diingat, dalam menyelesaikan SPLDV itu ada beberapa metode yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, anak-anak, kita sudah masuk ke resume atau rangkuman. Nah, pada pertemuan hari ini kita bisa buat rangkuman sebagai berikut. Nah, kamu perhatikan tabelnya anak-anak. Di situ ada parameter, kemudian ada perbedaan BLDV dan SPLDV. Nah, sekarang parameter yang pertama itu apa? Ya, mengenai bentuk umum. Nah, bentuk umum BLDV itu adalah AX plus BY sama dengan C. Selanjutnya, bentuk umum dari SPLDV yaitu gabungan dari AX plus BY sama dengan C, kemudian PX plus QY sama dengan R. Jadi ada 2 persamaan digabungkan menjadi satu kesatuan. Selanjutnya parameternya adalah penyelesaian. Bagaimanakah penyelesaian PLDV? Ya, kamu perhatikan. Penyelesaiannya adalah tidak tunggal atau lebih dari 1 atau bermacam-macam. Kemudian penyelesaian dari SPLDV adalah tunggal, yaitu hanya ada satu penyelesaian. Berarti tidak ada yang lain. Selanjutnya mengenai himpunan penyelesaian itu sendiri atau HP. Bagaimanakah himpunan penyelesaian PLDV? Nah, kamu perhatikan contohnya, yaitu himpunan X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, dan seterusnya. Jadi banyak sekali anak-anak. Nah, sekarang himpunan penyelesaian untuk SPLDV contohnya adalah himpunan pasangan X1, Y1 saja. Jadi tidak ada yang lain. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, kamu perhatikan, sekarang kita sudah masuk ke yang namanya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kamu perhatikan, soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari PLDV berikut ini. Yang A, 3X plus 2Y sama dengan 12. Kemudian, yang B, 2X min Y sama dengan 6. Kemudian soal yang kedua, tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut, yaitu pasangan dari 2X plus 3Y sama dengan 12 dan pasangan dari 4X min 5Y sama dengan 2. Silahkan dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Selanjutnya, tidak terasa untuk pertemuan hari ini
sampai di sini dulu ya anak-anak. Ingat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan juga selalu mencuci tangan dengan sabun. Sekian dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.